Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran tema. Hari ini kita belajar tema 2D hidup bersih dan sehat, subtema 2 hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa siapkan semua buku tema 2D dan alat tulisnya ya. Lanjut, kita masuk pada pembelajaran 5 halaman 44. Coba kalian simak percakapan Nina dan teman-temannya. Nina mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan sekolah. Bacalah percakapan Nina dan teman-teman sesuai urutan nomor. Pertama, nomor 1. Setelah mendapat penjelasan Bu Guru, aku semakin paham pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Benar, kelas harus dibersihkan setiap hari. Kita juga harus membuang sampah pada tempatnya. Aku setuju Nina. Selain itu, kita harus menjaga fasilitas sekolah yang lain, seperti toilet. Bagaimana cara menjaga kebersihan toilet? Setelah digunakan, toilet harus disiram sampai bersih dan tidak berbau. Kita juga harus menghemat penggunaan air. Nah, dari percakapan Nina dan teman-temannya ini, menurut kalian apa isi percakapan mereka? Apa yang sedang mereka bicarakan? Apa yang sedang mereka diskusikan? Ya, pintar sekali. Mereka sedang berdiskusi menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Ada pendapat teman-teman Nina mengatakan, yaitu dengan cara membersihkannya setiap hari, terus juga membuang sampah pada tempatnya, terus juga menjaga kebersihan toilet. Bagaimana cara menjaga kebersihan toilet? Yaitu dengan menyiramnya sampai bersih dan tidak berbau setelah kalian gunakan. Terus juga dalam menggunakan air, kita harus menghemat penggunaan air. Menggunakan secukupnya. Setelah digunakan, jangan lupa dimatikan. Lanjut, kita masuk pada halaman 44 dan 45. Ayo membaca. Kita harus menjaga kebersihan kelas. Lantai kelas disapu dan dipel. Lemari, meja, dan kursi dibersihkan menggunakan kemoceng. Meja dan kursi juga harus dirapikan. Papan tulis dihapus sampai bersih. Jika papan ditulisi dengan kapur, berhati-hatilah ketika membersihkannya agar debu tidak berterbangan. Berhati-hatilah ketika membersihkan kelas, misalnya ketika mengangkat meja atau mengelap kaca jendela. Kelas yang terjaga kebersihannya nyaman untuk digunakan. Nah, kira-kira kalau semua siswa di setiap kelas selalu menjaga kebersihannya sesuai percakapan ini, tentunya kelas akan terasa nyaman. Dan kalian juga belajarnya akan nyaman, akan happy, karena dijamin ketika kalian bersih tidak ada nyamuk dan tidak ada binatang-binatang lain. Jadi nanti ketika kalian masuk lagi ke sekolah, jangan lupa kalian harus menjaga kebersihan kelas. Oke? Coba kalian lihat gambar ini. Apa yang dilakukannya? Iya, betul. Ia sedang merapikan buku setelah dibaca. Jangan lupa ketika kamu membaca buku di pojok baca atau di perpustakaan, kalian letakkan kembali ke tempat asalnya. Mengapa? Karena agar terlihat rapi. Lanjut, apa yang dilakukan di gambar kedua ini? Ya, betul. Ia sedang membersihkan meja agar tidak ada debu yang menempel. Kalau
misalnya tidak dibersihkan, maka debu akan menempel begitu banyak. Nanti akan menyebabkan sebuah penyakit, bisa juga mengganggu pernapasan kalian. Jadi kita harus hidup bersih. Apa yang dilakukan gambar ketiga ini? Ya, betul sekali. Ia sedang membersihkan sampah yang berserakan di lantai. Nah, mereka bertiga sudah menerapkan menjaga kebersihan kelas. Jadi kalian harus meniru mereka ya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk pada materi kegiatan yang menunjukkan persatuan dan kerukunan di sekolah. Nah, ayo kita berdiskusi. Buka halaman 45. Nina dan teman-teman selalu menjaga kebersamaan. Berikut contoh kegiatan di sekolah yang menunjukkan kebersamaan. Coba perhatikan gambar pertama. Apa yang mereka lakukan? Ya, mereka sedang piket kelas. Mereka semua mempunyai tugas masing-masing. Ada yang menyapu, ada yang membersihkan meja, ada yang mengelap lantai atau mengepel. Nah, mereka satu dengan yang lainnya saling membantu. Jadi mereka bersama-sama menjaga kebersihan, menciptakan kebersihan kelas. Kemudian perhatikan gambar yang kedua. Apa yang mereka lakukan? Nah, mereka sedang menampilkan penampilan menari. Ada yang bermain gendang, ada yang menari. Mereka ini saling bekerja sama. Mereka mau bekerja bersama. Sebelum mereka tampil, tentunya mereka kerja kelompok dulu untuk menghafalkan gerakan, untuk menyamakan irama lagu, irama gendang yang dimainkan dengan gerakan yang dilakukan. Jadi mereka satu sama lainnya bekerja sama untuk nantinya menampilkan karyanya di depan kelas. Nah, lanjut. Perhatikan gambar ketiga. Apa yang mereka lakukan? Ya, betul. Mereka sedang berdiskusi. Dalam berdiskusi ini harus saling mendengarkan pendapat orang lain. Tidak boleh egois. Tidak boleh merasa pendapatnya yang paling benar. Tapi kita harus dengarkan dulu masukan dari teman kita itu seperti apa. Terus kita harus menghargai pendapat teman kita. Tidak boleh memarahi jika kita berbeda pendapat dengan yang lain. Nah, lanjut gambar berikutnya. Apa yang mereka lakukan? Iya, betul. Mereka sedang diskusi bersama guru dan teman-teman. Apa yang mereka lakukan di gambar terakhir? Betul. Mereka sedang bermain bersama di lapangan. Semua kegiatan pada gambar ini dilakukan secara bersama-sama. Ketika melakukan kegiatan bersama, hendaknya kita harus saling rukun. Rukun itu artinya saling menghormati dan menyayangi antara yang satu dengan yang lainnya. Bermain bersama itu tidak boleh saling mengganggu, tidak boleh saling marah-marahan. Dan jika berdiskusi berbeda pendapat, hendaknya dibicarakan bersama, dicari jalan yang terbaik, dicari solusi yang terbaik, hasil pendapat-pendapat teman-teman. Nah, jika ada perbedaan pendapat, hendaknya dibicarakan bersama. Jika kita melakukan hidup rukun, persatuan pun akan tercipta. Jadi, nanti ketika kita melakukan hidup rukun, maka kita akan bersatu. Jika kita tidak melakukan hidup rukun, yang terjadi apa? Jika kita tidak melakukan kebersamaan, apa yang terjadi? Nah, nanti akan terjadi permusuhan antara satu dengan yang lainnya. Tidak boleh ya. Lanjut, kita masuk pada pembelajaran 6. Ayo membaca dan mengamati. Amatilah gambar dan bacalah teks berikut dengan teliti. Di halaman sekolah Nina ada lahan untuk berkebun.
Lahan itu ditanami tanaman hias, ada pula tanaman sayuran dan obat-obatan. Tanaman hias ditata dengan rapi, taman di kebun dirawat setiap hari. Rumput-rumput dirapikan, daun-daun yang kering juga dikumpulkan untuk dibuat pupuk. Kebun di sekolah Nina bersih dan terawat. Tanaman membuat sekolah Nina sejuk dan asri. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar dan teks cerita tentang lingkungan sekolah? Gambarnya bisa kalian lihat di halaman 48. Nah, informasi yang diperoleh ada di teks tersebut. Nih, kalian bisa baca bahwa di halaman Nina itu terdapat tanaman, ada tanaman hias dan tanaman obat-obatan. Nah, tanaman itu juga selalu dirawat dengan baik. Ayo bercerita. Sekarang buka halaman 49. Kita masuk pada halaman 49. Siswa di sekolah Nina membersihkan halaman sekolah. Ada yang menyiram tanaman, mencabut rumput, dan membersihkan daun kering. Semua siswa bekerja sama. Dengan bekerja sama, pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Pekerjaan yang berat akan terasa ringan. Pekerjaan yang sulit juga akan terasa lebih mudah. Nah, coba sekarang kalian perhatikan gambar di samping. Lihat, ada yang bekerja, ada yang mencabut rumput, ada yang membersihkan daun kering. Mereka semua saling bekerja sama satu dengan yang lainnya. Kebersamaan dan persatuan akan tercipta jika semua siswa saling menghargai dan melaksanakan tanggung jawabnya. Jadi, setiap anak harus memiliki tanggung jawab dalam piket kelas contohnya. Nah, di sini ada manfaat kebersamaan dan persatuan di sekolah. Yang pertama, semua pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai karena dilakukannya bersama-sama. Jadi, lebih ringan dan cepat selesai. Kemudian yang kedua, pekerjaan yang sulit jadi terasa mudah. Yang ketiga, dapat berbagi cerita bersama teman. Dan yang keempat, memiliki banyak teman. Nah, seringnya kalian bekerja sama dengan teman kalian, maka akan mempererat pertemanan kalian. Kalian akan lebih dekat kepada teman kalian. Kemudian yang kelima itu akan menciptakan suasana belajar yang nyaman di sekolah. Nah, jadi ketika kalian bekerja sama, maka banyak sekali manfaatnya yang kalian dapat. Tetapi jika sebaliknya, jika tidak ada persatuan dan kebersamaan, maka kerukunan dan keakraban antar siswa tidak akan tercipta. Sekarang kita lanjut materi matematika. Coba perhatikan gambar di samping. Nah, di situ di halaman sekolah ada tembok yang terdiri dari bentuk bangun datar. Nah, yang pertama yaitu pola barisan segi 6, yang kedua segi 6, yang ketiga segi 4. Kemudian balik lagi dia, segi 6, segi 6, segi 4, segi 6, segi 6, segi 4, segi 6, segi 6, segi 4. Jadi, pola barisan pada tembok di halaman sekolah ini ada segi 6, segi 6, dan segi 4. Sekarang kalian jawab soal pola barisan di bawah ini. Ada segi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian, baris yang kedua itu ada segi 4, 1, 2, 3, 4. Yang ketiga segi 4, yang keempat segi 3, selanjutnya segi 6. Nah, kalian isi titik-titiknya. Kira-kira bangun datar apa selanjutnya setelah segi 6? Coba lihat sebelumnya, setelah segi 6 ada bangun datar, yaitu segi 4. Nah, berarti habis segi 6 yaitu segi 4. Berarti di sini kita isi segi 4.
Nah, setelah bangun datar segi 4, sekarang kita lihat setelahnya ada bangun datar apa? Nah, segi 4 juga. Kemudian segitiga. Setelah segitiga, ada bangun datar apa selanjutnya? Coba tebak. Iya, pinter. Segi 6. Kemudian selanjutnya setelah segi 6 yaitu segi 4 dan segi 4. Jadi pola barisan ini ada 4 bangun datar. Nih, segi 6, segi 4, segi 4, dan segitiga. Semoga kalian mengerti dan pahami. Jika tidak mengerti, silakan tanyakan ke guru kalian. Selanjutnya ada tugas dari Miss, kerjakan halaman 47 dan 50. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.